La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada DKM Masjid Baitur Rahman ataupun kelompok takmir Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah, ini merupakan kesempatan kedua kalinya kami berkolaborasi dengan tim Masjid Baitur Rahman dalam agenda Safar Dakwah bersama Gus Nur. Kemudian kami ingin menyampaikan sekaligus bentuk informasi bahwa ini merupakan bagian dari program Gus Nur Manajemen Safar Dakwah bersama Gus Nur seprovinsi yang ada di Indonesia. Jadi alhamdulillah sudah mulai dari bulan yang sebelumnya itu kami agendakan di Jakarta selama kurang lebih 10 hari. Kemudian alhamdulillah titik yang kedua ini ada di Malang, yang ketiga ada di Surabaya, yang keempat ada di Solo, yang selanjutnya kami kembali lagi untuk jilid yang kedua di Jakarta, kemudian ada di Samarinda, Balikpapan, Makassar, dan seprovinsi Sumatera Barat insya Allah. Jadi untuk sementara jadwal kami dalam beberapa bulan ke depan ini masih di sekitar daerah-daerah yang tadi sudah saya sebutkan, dan untuk titik yang ada di Malang ini itu kami agendakan selama bulan Juni. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa masjid yang sudah berkolaborasi bersama Gus Nur Manajemen dalam agenda Safar Dakwah bersama Gus Nur. Jadi selama bulan Juni ini barangkali ada Bapak Ibu jamaah semuanya yang punya relasi takmir masjid yang ada di Malang, monggo kami terbuka bila mana masjidnya berkolaborasi dalam agenda-agenda Safar Dakwah bersama Gus Nur selama bulan Juni di Malang ini. Dan kemudian yang selanjutnya kami ingin menginformasikan juga di belakang sana, di belakang saf jamaah perempuan, kami membuka stand bazar penjualan buku, merchandise, ada batik, ada kemeja, ada baju koko, ada kaos dan semacamnya, juga ada buku, di mana hasil dari penjualan tersebut itu seluruh keuntungannya kami akan salurkan kepada pembangunan Masjid Cahaya Surga 13 yang ada di Sungasari. Alhamdulillah, peresmian sekaligus pembukaan Masjid Cahaya Surga 13 kemarin secara resmi kami buka, dan selanjutnya sholat berjamaah konsisten mulai dari Idul Adha di Jumat kemarin, alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya tentu saja Bapak Ibu seluruh jamaah, kalau bisa saya bilang sudah tidak asing lagi dengan penceramah kita malam hari ini, yaitu Gus Nur, ya. Dimana sebelumnya juga sudah dikenalkan profil beliau. Kalau banyak orang mengatakan kenal beliau itu lewat YouTube, TikTok ataupun medsos lainnya, dan alhamdulillah hari ini kita kembali lagi berjumpa, ya. Salam silaturahmi, salam takzim dari kami. Demikian saya pikir informasi sekaligus pengantar dari saya. Yang selanjutnya untuk waktu dan tempat saya persilahkan Gus Nur untuk melanjutkan acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Naristi. Beliau asli Sulawesi Tengah, Palu ya. Dan beliau menantu saya sendiri ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi logat-logatnya agak beda ya, dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib
Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul 'azim, amma ba'd. Semua yang hadir masjid ini calon penghuni surga semuanya ya. Amin. Calon-calon husnul khotimah. Amin. Sebagaimana Ustadz Yahya Waloni. Ya, insyaallah ya, sebagaimana para nabi, para sahabat, para ulama, semuanya ini. Seruwet apapun masalah kita detik ini nggak apa-apa. Seberat apapun beban hidup kita detik ini nggak masalah. Sebanyak apapun hutang kita hari ini, wis lupakan saja. Kita terus minta kepada Allah, jangan bosan-bosan. Yang penting nanti endingnya pas kalkulasi, hitung-hitungan sama Allah, ternyata kita susuk. Bahasa Jawanya susuk. Bahasa apa? Jenengan apa? Susuk itu apa? Lebih ya, pas dihitung sama Allah, dihisap ternyata lebih husnul khotimah, tersenyum, terus terurai air mata, kemudian dimensi lain jenengan sudah nggak sabar pengen cepat dikubur karena kuburannya jenengan sudah terdesain raudhatul min riyadil jannah. Oke, saya langsung saja mulai. Coba nak, mana munsiat? Saya tunjukkan satu ayat, sengaja saya tampilkan saja supaya meripatnya Anda sama hati Anda melihat, mencatat ya. Ini surat Al-Baqarah ya, 154 dengan surat Al-Imran. Coba mana layarnya? Dibaca bareng-bareng, setelah itu nah ini Al-Baqarah 154, di sini kelihatan. Ini kalau Anda buka Al-Qur'an posisinya di kiri baris paling atas. Coba ya, saya ulang ya, dibuka Al-Qur'an posisi kiri paling atas ya, nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim, baca bareng-bareng. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Artinya, dan jangan kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Tidak ada Pak, tahajud, duha, nggak libur, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, jalannya lempeng, banyak berjihad di jalan Allah, terus mereka mati, tewas, mati, nggak mungkin Pak. Yang mati hanya jasadnya, raganya, tapi ruhnya tidak Pak. Ya, kemudian ayat surat Al-Imran, satunya coba, surat Al-Imran, 2 saja ya, karena waktunya mepet. Satunya, ini yang lebih spesifik. Al-Imran 169. Ini kalau Anda buka Al-Quran, sama, posisinya di kiri, baris ke-7. Sebelah kiri baris keberapa? Nah, nanti dicek ya. Nih, coba sama-sama kita baca artinya saja, biar cepat. Mana Mas? Agak dipercepat, apa? Al-Imran tadi mana? Kalau ada orang meninggal, nah nanti saya bahas. Saya tak arti ini dulu. Nih, artinya saja ya. Dan jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Saman kalau ada orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia si fulan, coba datang Pak besok. Tapi sebelum berangkat ambil wudhu, pakai baju bagus, pakai parfum, berangkat. Di pintu saman baca doa. Ya Allah al-Kafi al-Ghani al-Mughni al-Wahhab al-Fattah ar-Razzaq. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah, saya niat takziah ke rumahnya orang mati, tutup mata lahir kami, buka mata batin kami ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Coba Pak. Kalau Allah ridho loh ya, walaupun nggak secara dibuka belak-belakan gitu dimensinya, tapi paling tidak nanti semakin dekat rumah duka, jenengan akan merasakan aura-aura aneh. Tergantung yang mati ya. Kalau yang mati baik, husnul khotimah, nanti ada merasakan bulu-bulu kuduk ini merinding, ya apa gitu. Gerakan-gerakan ayam yang aneh, ada formasi burung yang aneh. Tapi yang lebih klimaks, nanti Anda mendengar suara begini. Qaddimuni, gitu Pak. Coba buktikan. Qaddimuni, mau dekat itu rumahnya orang yang meninggal. Saman mau takziah. Qaddimuni,
Qadimuni, denger Pak. Tapi nggak usah melayu meneh Pak, nggak usah balik melayu, nggak usah ya. Jalan aja. Qadimuni, itu kalau secara harfiah, hei bojoku, cepet kuburan aku, cepet mandikan aku, cepet sholati aku, dan kuburan aku, cepat, segera. Itu harfiahnya gitu. Jadi orang yang matinya baik itu kesusu dia Pak, ingin cepat-cepat dikubur. Kalau yang matinya jelek, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, hidupkan aku ya Allah. Ambil gini-gini tangannya. Hidupkan aku ya Allah. Aku belum mau mati. Aku belum mau mati. Gitu Pak. Hidupkan aku lagi. Aku mau sholat. Aku mau sedekah. Aku mau berjuang di jalan Allah. Tapi mati Pak. Hidupnya penuh maksiat, matanya melotot. Dimeremno nggak bisa. Melotot terus Pak. Dikasih lakbannya coplok. Nggak kuat. Karena selama hidup nggak pernah pakai lihat Al-Quran. Nginceng orang mandi terus Pak. Matanya maksiat terus Pak. Dijawab sama Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Hei, bukankah sudah aku panjangkan umurmu? Jadi orang ini minta dipanjangkan lagi umurnya Pak. Ibumu sudah mati, bapakmu sudah mati, beberapa temanmu sudah mati, kamu ikut mandikan mayatnya, nyolati mayatnya, bahkan kamu ikut ngantar ke kuburnya. Kenapa enggak kamu jadikan ilmu itu ibroh? Kamu tetap maksiat saja. Udah terima itu azabku. Diazab secara dimensi seperti mimpi lah, mimpi buruk. Itu belum azab yang sebenarnya masih Pak. Ini loh Pak. Jangan sekali-sekali kau mengira bahwa orang gugur jalan Allah itu mati. Mereka dapat rezeki. Coba kita lihat fotonya. Next. Nah, ini mati loh Pak. Dia seperti melihat sesuatu. Nggak mungkin orang senyum, melihat barang angker senyum ya nggak mungkin loh Pak. Yang dilihat ini dimensi lain kalau nggak bidadari ya. Rodotul min riyadil jannah. Oh, masake ibu era ya Allah. Monggo Bu dibuka Bu, ngintip-ngintip ibu monggo dibantu Ustaz. Nih, Syekh Abu Hasan Al-Qurdi mengajar Al-Quran di Suriah selama 70 tahun, meninggal dunia. Lihat senyum di wajahnya saat meninggal dunia. Para malaikat pasti datang menyambutnya. Nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tersenyum Pak. Moga-moga sampean ngene kabeh. Ya enggak merengut, mecucu, mecicil ngono enggak ya. Ada lagi yang hangus, kulitnya hitam. Tapi saya enggak bisa ada fotonya tapi saya enggak bisa menampilkan. Kasihan, enggak tega saya. Oke, ada lagi? Ini sampai 6:30 saya ya. Ada lagi? Coba lihat Pak. Apa benar ini Imam Samudra? Kelihatan peluh masih keluar di sekitar dahi, di kelopak mata. Ini Pak, berkeringat, ya keringat coba kayak orang tidur Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan berarti beliau-beliau ini nggak pernah dosa Pak, hidupnya pasti pernah berdosa. Tapi tadi itu loh Pak, setelah mau meninggal, dihisap, dikalkulasi sama Allah, tapi susuk Pak. Gitu kan, Masya Allah. Susuknya walaupun sebiji dzarrah, jangan diremehkan Pak. Makanya sampean pernah dengar mubalik ceramah, berbuat baik, berbuat jelek, walaupun sebiji dzarrah, jangan pernah remehkan perbuatan baik, jangan pernah remehkan perbuatan jelek, walaupun cuman sebiji kacang hijau. Balasannya besar di hadapan Allah. Saya percepat, next, ada lagi? Ini supaya afirmasi saja, masuk ke alam bawah sadar kita Pak. Masuk ke bawah alam sadar saya, ya Allah, Pak, aku juga mau ya Allah seperti ini ya Allah. Coba lihat, ini mati Pak, ini meninggal Pak. Ya, ini bukan dapat arisan, bukan Pak. Ini meninggal orangnya Pak. Dicabut ruhnya dalam kondisi, kalau saya ngaran ini terkesima Pak. Kalau bahasa saya ini terkesima. Sorot mata tidak kosong, walaupun mati tapi tidak kosong Pak. Tersenyum, terlihat gigi yang rapi, terpesona, terkesima. Dengan sesuatu yang wallahu alam bisawab, yang tidak pernah dia lihat sepanjang hidupnya Pak. Ya Allah, kita semua seperti ini besok. Lagi, next.
Nah ini, ibu-ibu. Coba Pak, ini bukan tersenyum lagi Pak. Ini tertawa ini Pak. Ya. Dan rata-rata penghafal Quran. Nggak ada yang judol, nggak ada Pak. Yang bosnya judol nggak ada ini. Yang makan nikel nggak ada Pak. Nggak mungkin seperti ini makan nikel mata yang ini nggak mungkin Pak. Yang makan nikel, makan semen, makan sawit, makan aspal, bongkonya nggak gini besok Pak. Insya Allah, okay? Nauzubillah. Next. Subhanallah. Tengku Zulkarnain. Saya sempat ke rumah beliau, saya pernah ketemu sama beliau. Next. Apa ini? Lagi? Mana Ustaz Yahya Waloni? Nah, coba putar. Terakhir Ustaz Yahya Waloni. Meninggal di saat khutbah apa? Salat Jumat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terpejam matanya, Masya Allah, Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu'alaf Pak. Kalau dakwah ribuan kilo disetir sendiri mobilnya Pak. Tidak pernah pakai supir. Dan alhamdulillah kebanggaan buat saya 2019. Nah coba nak diputar video satunya. Kita nggak usah berlama-lama di sini. 2019 ini kenang-kenang terakhir. Nah ini. Kenapa kok nyendat-nyendat gitu? Tidak ada audionya? Nyendat-nyendat? Iya nggak apa-apa sudah. Tapi kelihatan nggih? Subhanallah, lama sekali beliau meluk saya Pak. Ini sayang nih tidak ada suaranya. Ada suaranya Pak. Kita janjian di surganya Allah. Insya Allah. Itu menjadi afirmasi, menjadi jejak digital. Pun dimatikan saja, di mute karena nggak ada suaranya ya, di post saja. Nah, saudaraku jamaah Masjid Baitur Rahmah. Baitur Rahmah atau Baitur Rahman? Man. Baitur Rahmah ya. Jamaah Masjid Baitur Rahmah yang dimuliakan Allah, mulai sekarang ya, pikirkan desain pun di post saja ya. Jadi mulai sekarang ini semua bisa kita raih. Dunia hanya sekejap kata Yahya Waloni. Sekarang ngomong besok sudah nggak ada. Dunia ini secepat kilat Pak. Kalau kata Sayyidina Ali, dunia ini waktu ini adalah pedang. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan waktu, kita akan ditebas oleh pedang itu Pak. Mampus kita Pak. Ada juga yang mengatakan dunia ini adalah ilmu. Jadi kalau hari-hari kita nggak belajar ilmu, nggak nambah ilmu, nggak upgrade ilmu, kita akan terlindas oleh zaman Pak. SPP naik Bu. Minyak naik, token listrik naik, semua naik, kebutuhan sembako naik, dan itu konsisten Bu. Naiknya kebutuhan kita itu konsisten, wajib terus ngejar kita. Nggak mau libur. Nah kalau ilmu kita nggak di-upgrade, nggak dikejarkan juga, kita tertinggal nanti saudaraku. Gitu ya. Lalu kemudian waktu itu adalah uang. Waktu adalah pedang, waktu adalah ilmu, waktu adalah uang. Uangnya halal, uang yang berkah, bukan uangnya haram. Kalau uangnya haram itu bagaimana Pak? Dibuat kuliah S1, S2, S3 sampai doktor, sampai profesor doktor, ternyata jabatannya jadi fitnah Pak. Yang koruptor itu rata-rata profesor doktor semua Pak. Yang pakai ijazah palsu itu rata-rata profesor doktor semua Pak. Ya, yang sekarang rusak Raja Ampat itu profesor doktor semua Pak. Jadi dulu yang kenapa begitu? Mungkin dulu dibiayai dengan uang haram sama bapak ibunya itu. Jadi nggak putus-putus mata rantainya itu. Nauzubillah min dzalik. Ya mulai sekarang pikirkan. Mau kira-kira wafat syahid mau? Husnul khotimah nggih? Wafat dalam kondisi tidak punya utang. Kalau toh punya utang, ahli warisnya sudah siap melunasi gitu Bu. Pokoknya ada solusinya nanti setelah kita wafat nanti. Karena menderita Bu, 10.000 utang kita kalau nggak lunas bahaya Bu. Hadisnya panjang itu, atadru namal muflis, ya ada hadisnya. Orang-orang yang bangkrut di akhirat. Ya jadi selama hidupnya pahala ibadah terus, tapi begitu meninggal Pak, ketika dia mau masuk, dia melangkah ke surga ini, itu surganya ini umpama ini, dengan gagah dia melangkah Pak. Wah cahayanya mencorong Pak. Malaikat takjub lihat dia itu Pak. Ini umpama ini. Pak siapa antum? Lupa saya siapa?
Pak Tualeka, umpama ini, umpama lo ya, Pak Tualeka jalan ke surga ini. Tahajud gak pernah libur, duha gak pernah libur, mencorong cahayanya. Udah mau masuk surga, kira-kira di kamera itu surganya. Ini kalau secara hadis itu. Ternyata ada orang berteriak Pak di bawah. Ya, hei Muhammad, hei malaikat, itu Pak Tualeka ya? Umpama ini. Iya, kenapa? Loh, dia mau kemana? Dia tanya sama malaikat, Pak. Mau ke surga lah, coba lihat. Cahayanya mencorong tuh. Tahajud gak pernah libur, duha gak pernah libur. Terus orang tadi, hei malaikat, dia dulu pernah utang 10.000 belum bayar ke saya. Loh masa iya? Iya. Ini secara simulasinya lah ya. Dibuka sama malaikat catatan, bener ternyata. Tualeka, tunggu. Diambil pahalanya Pak. Dikasihkan orang yang punya utang 10.000 tadi. Jalan masih banyak pahalanya. Baru berapa langkah teriak lagi orang. Malaikat, itu Pak Tualeka ya? Sawo jajar. Iya, kenapa? Saya dulu pernah dicaci maki sama dia. Belum selesai datang lagi. Saya pernah dicamarkan nama baikku sama dia. Belum lagi yang satunya. Dia pernah ngambil tanahku sejengkal dulu di dunia. Banyak yang nuntut ternyata Pak. Singkat ini ceritanya panjang. Diambil semua pahalanya sama malaikatnya tuh. Tiba-tiba kok surganya kok tambah jauh. Tiba-tiba tadi begini Pak. Tiba-tiba terus gini Pak. Terus gini Pak. Loh surganya mana? Jangankan surganya, baunya udah nggak ada Pak. Tambah jauh, tambah ngenes loh. Kemana? Dalam kondisi nestapa seperti ini, ternyata yang nuntut banyak masih Pak. 1.000, 10.000, 1.000, seakeh sing ngantri Pak. Hati-hati kalau utang saudaraku, amanah hati-hati. Akhirnya malaikat gak punya pilihan, dalam kondisi bangkrut, udah mau masuk surga jadi, gimana solusinya? Ternyata dosa-dosanya orang yang masih punya, yang haknya dia masih di Pak Tualeka itu loh, dosa-dosanya diambil, dioper ke sini semua Pak. Ini jatuh ke sumur, ketimpa longsor Pak. Naudzubillah min dzalik. Tidak, ini umpama. Pak Tualeka ahli surga ya. Ahli surga. Teman-teman masuk surga semua nggih. Berjuang di jalan Allah nggih. Jangan takut miskin, jangan takut mati di jalan Allah. Saya sudah membuktikannya insya Allah.